Kerja keras itu harus kalau mau dapat banyak uang, tapi nggak cukup cuma kerja keras. Kita semua tahu kalau pekerjaan yang banyak mengandalkan tenaga itu bayarannya kecil. Bahkan nggak cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar hidup selama sebulan. Jadi bisa dibayangin kalau udah kerja keras ngeluarin banyak tenaga aja belum tentu dibayar mahal. Apalagi kalau males-malesan. Jadi selain kerja keras, ilmunya harus punya. Tepatnya ilmu yang bisa mendatangkan banyak uang alias high income skill. Atau kita akan tertinggal dan terjebak di jurang kemiskinan. Menjadi spesialis seperti pengacara, arsitek, atau dokter memiliki potensi untuk dapat bayaran tinggi. Tapi masalahnya, tidak semua dari kita memiliki biaya untuk sekolah tinggi. Dan itu termasuk saya. Jangankan gelar sarjana, ijazah diploma pun saya nggak punya. Jadinya pas dulu ngelamar-ngelamar kerja, banyaknya ditolak. Tapi bukan berarti saya harus menyerah. Untungnya karena ada internet, akhirnya saya menemukan jalan untuk mendapatkan penghasilan tinggi tanpa harus jadi sarjana. Dan kalau saya yang lulusan SMA aja bisa, kalian juga pasti bisa. Tapi di sisi lain, sangat mudah untuk tersesat di internet. Jadi supaya kalian gak tersesat, saya akan jelasin 5 high income skill yang saya kuasai saat ini, yang telah mengantarkan saya untuk bisa mendapatkan penghasilan tinggi dari internet. Skill yang pertama ini telah membantu saya untuk dapat duit di beberapa bidang yang berbeda, dan gak cuma di internet doang, tapi juga bisa digunakan di dunia nyata. Karena memang skill ini udah ada sebelum internet itu masuk ke kehidupan kita. Dan skill ini namanya copywriting. Skill copywriting ini selalu saya gunakan untuk mengembangkan channel YouTube ini. Dan yang pasti untuk meningkatkan AdSense. Tentunya kalau di 2 bisnis online milik saya, sangat mengandalkan copywriting supaya banyak orang yang mau jadi pelanggan. Copywriting adalah skill dalam menulis konten yang menarik yang bisa mempengaruhi pikiran seseorang untuk melakukan tindakan yang kita harapkan tanpa harus dipaksa. Contohnya agar mau membeli barang yang kita jual, atau menonton video yang kita buat. Kalau di YouTube, strategi copywriting itu saya gunakan untuk bikin thumbnail, nulis judul video YouTube, dan juga untuk nulis naskah videonya. Karena saya bukan seseorang yang bisa mengandalkan tampilan fisik atau personality, terus artis juga bukan, jadi saya mengandalkan copywriting. Ilmu copywriting bisa digunakan juga saat bikin konten, termasuk caption di Instagram, Facebook, atau TikTok, agar bisa menarik perhatian banyak orang. Dalam pembuatan iklan, marketing, dan juga sales, skill copywriting sangat diperlukan. Kecuali kalau nggak mau dagangannya itu laku. Pasang iklan di Facebook atau di TikTok, hasilnya itu akan lebih bagus kalau kita tahu copywriting. Seorang penulis artikel dan juga blogger akan bisa membuat tulisan yang lebih menarik jika memiliki skill copywriting. Dalam dunia kerja, seorang copywriter bisa bekerja sebagai penulis iklan atau content writer. Selain itu, kita juga bisa menjual jasa copywriting sebagai freelancer melalui situs-situs freelancing seperti upwork.com, fiverr.com, dan juga lainnya. Atau bisa juga seperti saya tidak berkarir sebagai seorang copywriter, tapi saya gunakan ilmu copywriting ini untuk mensupport beberapa usaha saya. Di situs seperti copyblogger.com, teman-teman bisa belajar copywriting secara gratis. Lalu ada juga situs copyhackers.com, di mana situs tersebut memiliki blog yang berisikan artikel-artikel tentang copywriting. Dan tentunya teman-teman juga bisa baca buku atau e-book tentang copywriting. Dan kalau serius untuk belajar copywriting, bisa beli kursus copywriting di situs seperti Udemy. Saat mengakses suatu aplikasi, kita akan dihadapkan kepada sebuah tampilan. Tepatnya tampilan yang menarik tapi mudah untuk kita mengerti. Suatu aplikasi bisa memiliki tampilan menarik dan mudah dipakai, itu karena adanya peran UI dan UX designer. Gaji UI dan UX designer itu bisa di atas 8 juta per bulan, dan kalau yang senior malah bisa di atas 12 juta per bulan. Tapi kalau masih entry level biasanya mulainya dari 5 jutaan dulu. Tampilan dalam suatu aplikasi disebut dengan nama user interface atau disingkat UI. Jadi semua tampilan di suatu aplikasi, baik tombolnya, teksnya, fontnya, dan juga warnanya, itu dirancang oleh seorang UI designer. Untuk jadi seorang UI designer, bisa berangkat dari desain grafis. Program yang dipakai biasanya Adobe Photoshop atau Adobe Illustrator. Tapi yang lagi populer sekarang namanya Figma.com. Figma ini lebih mudah dipakai dan ada keanggotaan gratisnya. Di internet tutorial graphic design, Photoshop, Illustrator itu udah banyak banget. Nah, kalian bisa googling atau cari di YouTube. UX adalah singkatan dari User Experience. UX designer itu merancang layout aplikasinya seperti apa, posisi tombolnya di mana, serta interaksi-interaksi di aplikasinya itu sendiri. Jadi tujuan utama untuk UX design itu supaya aplikasinya itu gampang dipakai dan penggunanya itu benar-benar merasakan manfaat dari aplikasinya. Bahkan kalau bisa sampai betah berlama-lama di aplikasi tersebut. Awalnya seorang UX designer itu membuat tool wireframe. Bisa dibilang wireframe ini coretan dasar.
Jadi aplikasi yang suka kita pakai itu awalnya adalah coretan dulu. Nah, setelah wireframe-nya oke, maka akan dilanjutkan kepada pembuatan mockup. Mockup ini mulai dari desainnya, walaupun masih kasar dan paling cuma sekedar diwarnai. Tapi minimal udah lebih ada gambaran, dan setelah itu baru dilanjutkan ke proses prototyping. Kalau udah jadi prototype, tombol-tombolnya itu udah bisa diklik, interaksinya juga udah berfungsi, tapi belum benar-benar jadi aplikasi. Dan biasanya dilakukan yang namanya usability testing. Jadi atasannya atau kliennya dan mungkin juga beberapa orang lain akan menilai. Kalau prototipenya udah oke, baru final desainnya akan dikerjakan oleh seorang UI designer. Program untuk bikin wireframe UX yang cukup populer adalah Balsamiq. Selain itu, Figma pun bisa digunakan untuk wireframing dan juga prototyping. Dan satu lagi yang cukup terkenal adalah Adobe XD. Kalau mau belajar UX, kalian bisa mulai di hackdesign.org. Klik menu View All Lessons, terus di sini klik aja User Experience. Nah, ini banyak kursus dasarnya yang bisa kita pelajari. Terus kita juga nanti bisa lanjut ke User Interface kalau memang mau. Kalau googling atau cari di YouTube juga banyak tutorial tentang UI dan juga UX. Dan di situs seperti Udemy juga bisa dicari kursusnya. Skill yang ketiga ini adalah skill yang bisa membuat saya dibayar tinggi. Dan skill yang saya maksud adalah coding. Gaji programmer berpengalaman yang kerja di suatu perusahaan itu bisa di atas 10 juta per bulan, bahkan ada yang nyampe 20 juta per bulan. Tapi kalau saya nggak cari duit sebagai programmer dengan kerja di perusahaan lain. Salah satu syarat kelamar ke perusahaan itu minimal harus lulusan D3 Teknik Informatika. Karena saya cuma lulusan SMA, jadi saya memulai sebagai freelancer, di mana pernah saya ceritakan di video ini. Dan setelah itu saya memilih jalur usaha. Nah, dan untuk jalur usaha itu ada 2 jenis. Pertama, usaha kita membuat aplikasi dan menjualnya sebagai produk. Model bisnisnya bisa 100% berbayar, freemium, dan ada juga yang monetisasi dengan menampilkan iklan. Yang 100% berbayar itu contohnya banyak seperti Microsoft Word, Adobe Premiere Pro, dan juga lain-lain. Aplikasi saya yang bernama Bersign ini juga 100% berbayar. Tapi calon pengguna itu dikasih free trial selama 14 hari, jadi mereka bisa coba-coba dulu. Salah satu jenis aplikasi freemium yang cukup populer adalah Canva. Premium itu adalah gabungan free dan premium. Jadi bisa dipakai gratis tanpa ada batas waktu, tapi ada fitur-fitur yang dikunci, tepatnya fitur-fitur premium. Nah, kalau mau akses fitur-fitur premiumnya, tentunya harus upgrade jadi anggota yang berbayar. Selain membuat dan menjual aplikasi sebagai produk, jenis kedua adalah software house. Software house ini intinya menjual jasa pembuatan aplikasi, dan biasanya kepada perusahaan lain atau disebut juga dengan business to business alias B2B. Untuk jadi seorang coder atau programmer, minimal kita harus menguasai satu bahasa pemrograman. Tapi kalau di zaman sekarang, idealnya itu bisa menguasai lebih dari satu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang cukup populer adalah Python, Java, JavaScript, Ruby, Go, dan juga PHP. PHP di sini bukan pemberi harapan palsu, tapi hypertext preprocessor. Dan bahasa pemrograman PHP adalah keahlian saya. Untuk PHP serta JavaScript paling sering digunakan dalam pembuatan aplikasi web. Ruby dan Go juga cukup sering digunakan untuk bikin aplikasi web, walaupun bisa untuk jenis aplikasi lainnya. Sedangkan kalau Python dan Java sering dipakai untuk bikin berbagai macam jenis aplikasi. Yang sering digunakan untuk bikin aplikasi Android adalah Java dan Kotlin. Nah, kalau untuk pemrograman di iOS, bahasa pemrogramannya itu namanya Swift. Lalu ada juga bahasa khusus untuk blockchain programming di Ethereum, yaitu Solidity. Dalam dunia programming, ada istilah front-end programmer, back-end programmer, dan juga full-stack programmer. Kalau front-end itu codingnya bagian UI alias bagian depan, jadi apa yang sudah dibikin oleh UI designer dan juga UX designer harus direalisasikan oleh front-end programmer. Sedangkan kalau back-end programmer, codingnya itu bagian-bagian yang tidak terlihat alias bagian belakang. Nah, kalau full-stack programmer, dia bisa ngerjain depan belakang. Untuk belajar coding gratis, kalian bisa masuk ke situs freecodecamp.org. Ini 100% gratis dan kalian bisa belajar bermacam-macam bahasa program. Selain itu juga ada codeacademy.com. Di sini kita bisa belajar berbagai bahasa program, termasuk UI dan UX juga. Tapi ini nggak 100% gratis. Nah, untuk cari pengalaman, kalian bisa coba gabung ke open source project. Open source adalah software atau program yang source code-nya itu terbuka untuk umum, jadi bisa digunakan, dipelajari, dan juga dimodifikasi. 3 skill tadi belum tentu bisa memberikan saya penghasilan yang besar tanpa skill yang satu ini. Jadi menurut saya, ini adalah skill yang paling penting, yaitu digital marketing, atau disebut juga dengan nama online marketing dan juga internet marketing. Channel ini pun bisa mencapai hampir 150.000 subscriber, walaupun saya nggak terlalu sering upload.
Salah satu penyebabnya karena saya menggunakan strategi digital marketing yang saya kombinasikan dengan skill copywriting dan juga dengan skill kelima yang nanti akan saya jelaskan. Dan satu faktor penting yang bisa membuat bisnis saya mendapatkan banyak pelanggan dari tahun 2009 sampai sekarang itu adalah digital marketing ini. Kenapa skill digital marketing sangat penting kalau mau bisa cari uang di internet? Pertama perlu dicatat kalau skill marketing ini bukan cuma sekedar nawar-nawarin barang. Contohnya saat jadi YouTuber, kita bisa menggunakan strategi digital marketing untuk dapat lebih banyak view. Kalau berhasil ya AdSense-nya ikut tingkat, dan kalau brandingnya bagus, sponsor pun akan datang dengan sendirinya. Ya tentunya kalau kita jualan, misalnya di marketplace atau di situs kita sendiri, memiliki skill digital marketing ini hukumnya wajib. Bekerja menjadi staf digital marketing di suatu perusahaan bisa dapat gaji dari mulai UMR sampai di atas 15 juta. Tentunya tergantung jabatan dan di mana kita bekerja. Tapi kalau saya lebih menggunakan skill digital marketing ini untuk menjual produk-produk usaha saya, karena potensi cuannya juga jauh lebih besar. Digital marketing ini memiliki beberapa marketing channels. Yang pertama adalah Search Engine Optimization, yang disingkat SEO. Strategi SEO digunakan agar halaman web yang kita pasarkan bisa mendapatkan ranking tinggi untuk kata kunci tertentu, serta mendatangkan pengunjung secara organik melalui search engines. Lalu ada affiliate marketing, email marketing, content marketing, video marketing, social media marketing, influencer marketing, mobile marketing, dan juga paid advertising. Jadi memang beragam, tapi seringkali juga kita harus kombinasikan. Kalau harus dijelasin masing-masingnya itu butuh video tersendiri, bahkan untuk jelasin konten marketing aja itu butuh beberapa video. Nah teman-teman bisa mulai dengan belajar prinsip dasar marketingnya, nanti baru pilih spesialisasinya kemana. Kalau kita cari di Google, banyak banget artikel-artikel yang menjelaskan lebih detail soal digital marketing. Dan tentunya kalian juga bisa belajar lewat buku atau lewat e-book, atau beli kursus di situs seperti Udemy dan juga Skillshare. Sebelum ke high income skill yang kelima, sebetulnya ada beberapa high income skill lainnya yang saya nggak jelasin di video ini. Contohnya seperti sales, data science, terus juga ada investment, dan lain-lain. Nah, cuma saya hanya jelasin yang memang saya kuasai aja dan memang sudah saya praktekkan. Untuk tambahan informasi, teman-teman bisa masuk ke grow.google, di mana kalian bisa belajar soal pengembangan bisnis digital dan teknologi. Di sini kita bisa memilih apa yang menjadi tujuan kita dalam berkarir, dan untuk kalian yang belajar games programming, kalian bisa mengambil training dan program sertifikasi untuk game developer. Selain itu juga ada program sertifikasi lainnya yang berhubungan dengan beberapa skill yang tadi sudah saya jelaskan, dan ini bisa kalian ikuti secara gratis. Teman-teman pastinya udah tahu yang satu ini, karena sudah sangat familiar dengan keseharian hidup kita, yaitu content creation. Belajar skill content creation ini bukan berarti kalian harus jadi influencer, tapi kalau mau ya silahkan, karena yang namanya content creation itu bukan cuma sekedar bikin konten di sosial media. Seorang penulis bisa menjadi content writer di divisi content marketing pada suatu perusahaan, bisa nulisin naskah video untuk seorang YouTuber, bisa juga menerbitkan buku atau e-book, atau menjadi blogger dan juga freelancer. Sama halnya dengan video editor, fotografer, videografer, dan juga image editor. Kalian bisa bekerja pada pihak lain atau perusahaan lain, bisa juga menjadi freelancer, atau tampil sebagai content creator di medsos untuk membangun personal branding. Dan selain itu juga kita bisa menjual konten secara langsung kepada customer. Di Indonesia ada situs yang bernama karyakarsa.com, di mana kita bisa menjual berbagai macam jenis konten dari mulai cerpen, foto, video, musik, e-book, dan lain-lain. Seorang fotografer atau videografer dan juga seorang ilustrator bisa mencari tambahan income dengan menjual karya di situs stok foto seperti istockphoto.com, Adobe Stock, atau freepik.com. Untuk seorang video editor handal, bisa sambil jualan template dan preset di situs seperti Envato Elements. Dan untuk kalian yang bermusik, bisa jual beats atau lagu di situs seperti beatstars.com, atau dengan menjadi kontributor di Epidemic Sound. Jadi opsinya itu banyak banget. Yang penting kitanya aja yang harus mau belajar, kreatif, serta bertindak. 5 skill yang saya miliki sekarang tidak saya kuasai hanya dalam satu malam. Butuh waktu tahunan buat saya karena nggak mungkin untuk dipelajari semuanya sekaligus. Tapi saya bisa jadi tahu dan bahkan bisa dapat duit karena skill-skill tersebut. Karena sayanya memang mau belajar dan berusaha secara kontinu. Dan saya itu nggak pernah nungguin ada orang yang mau ngajarin atau ngerangkak-ngerangkak minta diajarin sama orang lain. Saya langsung bergerak sendiri dan melakukan berbagai cara dalam belajar. Tapi mostly saya belajar dari internet. Dan semuanya saya pilih berdasarkan passion saya. Sebetulnya tujuan utamanya itu dan motivasinya adalah memperbaiki perekonomian keluarga. Cuman kebetulan beberapa high income skill ada yang cocok dengan diri saya. Nah 5 yang tadi itu yang saya pilih. Teman-teman gak harus mempelajari semuanya, tapi mulailah dengan memilih salah satu yang paling cocok dengan kalian.